Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang survei hidrografi menggunakan SBAS, MBAS, dan side scan sonar. Apa itu survei hidrografi? Survei hidrografi adalah bagian pengukuran kondisi air bawah air seperti kedalaman, bentuk dasar laut, dan objek di dasar perairan. Dalam pelaksanaannya, survei hidrografi tidak hanya mengukur kedalaman, tetapi juga mempelajari perubahan dasar perairan, pergerakan sedimen, dan potensi bahaya yang bisa mengganggu aktivitas pelayaran atau pembangunan di wilayah perairan. Survei ini penting untuk pemetaan laut dan sungai, navigasi kapal, perencanaan pembangunan pelabuhan, pengerukan, monitoring sedimen, analisis resiko bahaya bawah air. Instrumen yang umum digunakan adalah SBAS, MBAS, dan side scan sonar. Masing-masing memiliki fungsi dan tingkat detail yang berbeda. Lalu selanjutnya, yang pertama, apa itu SBAS? SBAS adalah alat pengukur kedalaman yang memancarkan satu sinar akustik vertikal ke dasar laut, lalu menghitung waktu pantul untuk menentukan kedalaman. Dan untuk aplikasi SBAS, yang pertama ada survei batimetri sederhana, monitoring sedimentasi sungai, penentuan alur pelayaran kecil, dan terakhir kalibrasi dan verifikasi data awal. Nah, untuk kelebihannya SBAS, yang pertama ada alatnya sederhana dan mudah digunakan, biaya operasional yang murah, cocok untuk survei cepat di sungai ataupun pantai. Dan yang terakhir, pengolahan data relatif mudah. Untuk kekurangan SBS, yang pertama hanya mengukur satu titik di bawah kapal, lalu data kedalaman yang kurang detail, dan tidak memberikan gambaran bentuk dasar laut. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan SBS. Yang pertama, alat SBS dipasang pada bagian bawah atau samping kapal, lalu kapal bergerak mengikuti jalur survei yang sudah direncanakan. Selanjutnya, SBS akan memancarkan satu sinar akustik vertikal ke dasar perairan. Setelah itu, alat merekam kedalaman pada titik tepat di bawah kapal secara terus-menerus. Kemudian, operator memantau sinyal dan memastikan kapal berjalan stabil, dan hasil akhir berupa profil kedalaman sepanjang lintasan survei. Selanjutnya, membahas terkait apa itu MBAS. MBAS adalah alat yang memancarkan ratusan hingga ribuan beam sekaligus sehingga mampu memetakan dasar laut secara 3D full coverage. Aplikasi dari MBAS sendiri yang pertama yaitu pemetaan alur pelayaran internasional, yang kedua pembangunan bendungan atau pelabuhan, yang ketiga pemodelan 3D dasar laut, dan yang terakhir untuk inspeksi pasca drowning. Dan untuk kelebihan MBAS-nya sendiri yang pertama, hasil 3D yang sangat detail, lalu cangkupan luas dan efisien, dan cocok untuk survei laut, dalam, dan pelabuhan. Selanjutnya kekurangan MBAS sendiri, peralatan jauh lebih mahal, lalu pengolahan data lebih kompleks, dan yang terakhir membutuhkan kalibrasi patch test. Langkah-langkah penggunaan MBS. MBS dipasang permanen di bawah kapal bersama sensor pendukung GNSS, IMU, Sound Velocity. Kapal bergerak dengan kecepatan stabil mengikuti jalur survei. MBS memancarkan ratusan beam secara bersamaan untuk menyapu area dasar laut. Operator memeriksa kualitas beam, posisi, dan data kecepatan suara. Data yang terkumpul membentuk liputan penuh area survei. Hasil akhir berupa peta kedalaman 3D atau model permukaan dasar laut.
Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan SS sendiri. Yang pertama, hand sonar atau SS biasanya ditarik di belakang kapal menggunakan towfish. Yang kedua, kapal berjalan dengan kecepatan konstan agar citra tidak terdistorsi. Yang ketiga, SS memancarkan gelombang sonar ke kiri dan kanan kapal. Yang keempat, operator memantau tampilan citra untuk melihat tekstur dasar laut dan objek. Yang kelima, data disusun menjadi mosaik citra dasar perairan. Dan yang terakhir, hasil akhir berupa gambar sonar yang menunjukkan bentuk dan objek di dasar laut. Kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama, survei hidrografi merupakan kegiatan penting untuk memahami kondisi dasar perairan dan mendukung navigasi, serta pembangunan pelabuhan, hingga analisis keamanan bawah air. Setiap metode memiliki keunggulan dan perannya masing-masing. Lalu, SBS cocok untuk versi survei sederhana dengan biaya yang murah, tetapi hanya memberikan kedalaman 1 titik di bawah kapal. Dan untuk MBES memberikan hasil paling detail berupa peta 3D dan liputan penuh area dasar laut. Namun membutuhkan peralatan yang tentunya lebih mahal dan pengolahan data yang sangat kompleks. Dan yang terakhir, dari metodenya adalah SSS ataupun side scan sonar, unggul dalam menghasilkan citra dasar laut untuk mendeteksi objek, tetapi tidak menyediakan data kedalaman. Dengan memahami karakteristik ketiga metode tersebut, tim survei dapat memilih alat yang paling sesuai berdasarkan tujuan pekerjaan, kebutuhan detail data, kondisi lapangan, dan tentunya anggaran. Kombinasi SBS, MBES, dan SSS sering menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan gambaran dasar laut yang lengkap dan akurat. Sekian dari kami dari kelompok 15. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apip Cukimai. Udah stop recording? Udah. Kau kenapa nggak baca langkah-langkah SS? Yang mana anjing? Bonga. Langkah. Kok set 8 dia cuma bilang? Ya, slide 8 itu lah. Yang ini. Kawan-kawan. Kan ini tugas lo tadi Apip Koca. Yang ini ya? Jadi yang mana? Bonga. Oh ini ya? Kau bilang cuma set 8 tapi? Ya, 8 itu Apip, ya kan. Kok belum lihat PPT-nya ya? Mana PPT-nya? Mana PPT-nya? Nggak ada dikirim. Ada cowok di grup. Nggak ada dikirim. Ini kirim Rehan. Reply. Dah, itu yang tuh. Apa itu cok? Enggak Indra. Ini lagi screenshot bukan John. Apa yang absensi? Lu, tutupnya mana lu? Balik. Dadah Apip. Apa lo? Bukti ada absensi. Aku ada nak mau nggak kau? Aku ada girim ya, aku